kegiatan amal syuhada yang bayangan kita berkiprah di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara berikutnya sekalian ya, kita pembentukan pengurus relawan, kemudian nanti sekalian pembukaan Pak Herang ya. Pembacaan SK dulu berarti Mas datang ya. Pak Sekretaris yang datang. Kemudian nanti pengukuhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jiwa-jiwa relawan dari Bapak Ibu ini sudah sebagian sudah japri saya, WA saya begitu, akhirnya relawan tenan. Sesuai yang dikatakan Pak Ustadz Amal tadi, nah isah ya telu-telu nih, yo ilmune, yo hartane, yo tenagane gitu. Jadi begitu rompi itu sudah ada Pak Ufan untuk biar tidak membebani KPH, rompinya kita bayar sendiri gimana ya gitu. Jadi ya ini relawan tenan nih. Relawan tenan gitu. Wah, semangat. Dan kemudian saya sampaikan ke pengurus, ternyata dari pengurus sebenarnya yang pertama ini nanti dari KPIHU, dan tapi juga kita yang ada tamunya dari Bapak Ibu gitu ya, makanya di pamflet itu kita berikan bentuknya tidak, bahasanya tidak bayar rompi, tetapi kita diawalihim ba'anfusihim itu dengan memberikan donasi kepada acara KPHU ya, khususnya untuk relawan ini, atau juga nanti untuk kegiatan KPHU. Jadi ada di pamflet itu, flyer itu di bawah ada nomor rekening untuk Bapak Ibu yang mungkin berkenan memberikan tadi sumbangan untuk kegiatan kita, termasuk juga nanti itu bisa menyumbangkan di nomor rekening itu. Kemudian untuk relawan nanti diberi kode belakangnya 500 gitu ya kalau transfer. Kalau jadi misalnya 100.000 ya 100.500 gitu ya. Jadi kode 500 nanti bagi Pak Yadi nanti dikumpulkan, berarti itu untuk nanti ya relawan rasanya itu yang nanti akan dibentuk pengurusnya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Arno, tugas dari relawan ini sebelum nanti kita bentuk. Jadi disebutkan di flyer itu yang pertama adalah pelaksana. Jadi nanti untuk ini memberikan kalau nanti dari relawan ya, barisan relawan bahasanya Mas Adnan itu punya ide, inisiatif melakukan kegiatan apa dan apa begitu, yang di awal waktu kita rapat dengan pengurus itu relawan jangan dibebani terlalu berat ya, bahasanya tadi sampai ke daerah bencana dan sebagainya, atau seperti satgas pengamanannya sampai seberat itu enggak, tapi ya intinya melayani jamaah dan membantu kegiatan KPHU Amal Syuhada. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan kalau bisa jadi dari barisan relawan sendiri punya ide-ide kegiatan ya, yang mungkin malah ketika tadi ada bencana, mungkin kekeringan di Wonogiri, terus kemudian kita punya inisiatif gitu, walaupun di ini ada bidang sosial ya. Nah, nanti bersama-sama bidang sosial kemudian kita mengumpulkan dana untuk mengirimkan air bersih misalnya dan sebagainya, atau kegiatan apa yang bisa, sehingga kita juga menjadi subjek pelaksananya. Kalau di itu ada
relawan biododo macam-macam begitu sampai umroh bareng begitu, umroh bareng relawan begitu. Ini kan bagian-bagian nanti ya, ketika harapannya memang barisan relawan ini bisa kompak, solid, saling ta'aruf, saling kenal, saling tafahum, saling memahami, dan kemudian bisa bergerak bersama-sama menjadi tim yang solid, yang baik. Sehingga ini tentunya yang kedua adalah pelayanan, dan pelayanan sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Harno begitu. Kalau biasanya dulu kita kan angkatan Mase itu ngurusi ADE gitu. Angkatan saya 2012 ngurusi kegiatan untuk angkatan 2013. Ya, seingat saya dulu ya sakpopon yang mulai dari manasik perdana sampai nanti kepulangan itu ngurusi kabeh gitu ya. Tapi memang tadi sampaikan oleh Ustaz Jarno bahwa ya apalagi sing rada bene ini antrine suwe daftar umur swida atau daftar umur 50. Nah, usia-usia ini juga sudah kadang sudah sangat tidak memungkinkan untuk kemudian membantu. Maka dengan adanya relawan itu nanti kita bisa bareng-bareng, dan ini nanti teman relawan tidak berhenti di sini ya. Ini angkatan 1 bahasanya gitu ya. Nanti kita juga ada rekrutmen relawan, mungkin kalau ada yang baru langsung mungkin bisa diajak jadi relawan yang kira-kira secara fisik dan lain sebagainya bisa. Cuman jadi membantu pelayanan gitu. Mulai dari nanti kalau dulu mungkin manasik praktek itu yang membantu adalah tim pembimbing haji begitu ya. Nanti bisa kita dari relawan bisa juga membantu. Karena memang para jamaah, calon jamaah seperti saya dulu begitu ya. Nah, ketika ada mendampingi guru pembimbingnya siji tok begitu, kita butuh takok caranya nganggo ikhram piye dan sebagainya. Ketika ada yang mendampingi itu ternyata ya kelingan begitu ya. Ya dhisik pasti itu diajari karo pembimbing. Nah, besok kita relawan juga bahas seperti itu, melakukan pelayanan seperti itu. Kemudian juga pengamanan gitu ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan misalnya di PGI, kemudian manasik praktek di mana begitu, atau kegiatan kalau dari pengajian 3 bulanan itu ya nanti ada relawan yang memang selain dari petugas ya. Kalau dulu petugasnya tetap tadi ya angkatan kakaknya itu yang menjadi petugas untuk amal tamu dan sebagainya, tapi nanti ada jelegere nganggo seragam relawan gitu ya, yang memang orang tahu ya bahwa ya ada tim ya seperti itu yang memang seperti itu. Kemudian yang keempat adalah humas ya, humas. Jadi ini yang aktif banget ini Pak Mufti ini. Tapi kan Pak Mufti kan harapannya nanti mungkin dari teman-teman relawan ada yang ini dan kita buat memang kemudian dari yang dilakukan oleh masyarakat itu bisa ini ya. Karena mungkin di YouTube gitu ya, bimbingan haji itu di YouTube praktek memakai kain ikhram dan sebagainya itu di YouTube, di TikTok atau di apa kan itu ya, mudah-mudahan seperti itu juga sangat membantu. Banyak yang seperti kemarin saya tanya yang belajar sapu jagat itu Mas, beberapa itu terangnya Mbak Amin Ghazali itu ya, belajar terus buka YouTube selain ada praktek manasik yang ringkes ya, sehari atau 2 hari itu kemarin ya. Harapannya memang itu semuanya nanti bisa selain membantu juga amal syuhada semakin dikenal lebih jauh begitu ya, untuk kemudian bisa bergabung dengan amal syuhada. Selain juga humas ya, tidak hanya yang online tetapi yang offline.
Ya, seperti biasanya di jelang ini awal-awal kemarin kita kan mencari Jamaah. calon jamaah haji, ya, maka nanti kita relawan itu ini daerah sini seperti itu, atau bahkan rumahnya bisa ditempeli ya tempat pendaftaran calon haji nanti bimbingan haji di KPHU atau Syahada itu bisa nanti ditempeli di rumah-rumah kita yang kita strategis memungkinkan ditempeli, dan kita siap untuk kemudian nomor mungkin pendaftaran nanti sehingga humas ini bisa berjalan dengan baik dan dakwah dari amal syuhada, KPHU amal syuhada semakin bisa lebih berkembang dan lebih besar lagi jangkauannya. Ya, karena ini ternyata alhamdulillah untuk umroh kita dapat berapa Ustaz? 50-an ya, 52 begitu ya. Dan ini kalau bisa berkembang lebih jauh lagi dengan humas tadi ya, nah pengen umroh ini paket-paketnya nah kita nyebar ke ya dari Pak Fajar itu ya sama Pak Haji itu kita sebar-sebarkan, nanti daftar mungkin lewat panjenengan di amal syuhada ini, baik mungkin saudara, kolega dan sebagainya, dan itu bagian dari pengembangan dari KPHU amal syuhada. Kalau dulu KPIH, sekarang tambah ada umrohnya syukur bagai di kali yang lain bisa mentegak dewe travelnya gitu ya. Sekarang masih kerjasama dengan Golden Jannah atau travelnya gitu ya. Ini bagian-bagian peran humas yang harapannya nanti sing yang kuyung semakin banyak, insya Allah semakin baik lagi begitu. Itu Bapak Ibu berkenan dengan relawan, maka terbanyak apa yang akan kita lakukan ke depan sampai ya. Insya Allah. Nah nanti tidak harus semua datang begitu ya, pas ini praktek tiap ahad pagi semua datang, tapi bisa nanti oleh tim itu dibagi piket gitu ya. Yang bisa tanggal ini siapa, tanggal ini siapa, nanti bisa dibagi piket 4 atau 5 orang begitu, tergantung dari nanti jumlah relawan kita dan kesempatan kita, sehingga semua berjalan dengan baik. Nah, saya kira itu tibalah kita membentuk pengurus ya. Sementara kalau yang saya bayangkan, saya usulkan adalah ketua, sekretaris, bendahara. 3 tok ini dulu. Nanti kalau ada seksi itu nanti ke depan aja, nanti disempurnakan sendiri di lingkup relawan. Kalau tambah misalnya ada seksi humas, ada seksi dan sebagainya. Nah, nanti bisa dilakukan. Oke. Koordinator putri. Iya, ini kemarin juga beberapa ada usulan. Ini biasanya karena pembimbingnya juga mayoritas bapak-bapak, ini yang putri kadang kurang terurus lebih dalam begitu ya. Nanti juga kita jangan butuh juga relawan putri yang kemudian nanti terlibat di kegiatan-kegiatan yang ini, termasuk mendampingi ketika praktek haji itu dari putri-putri itu butuh didampingi juga begitu ya. Kadang kalau kita pakai biasanya juga ada yang minat, kadang tidak minat gitu ya. Itu bisa kemudian mendampingi beliau-beliau sehingga nanti di relawan bisa ngaten. Langsung saja forum saya serahkan ke saya pandu untuk memilih ketua, sekretaris, bendahara. Yang ketua dulu, sinten iki ada usulan pun kena kabeh tadi. Halo, sinten iki?